Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hebat? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran Al-Quran hadis, marilah kita mulaikan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar surah Al-Lahab. Tetapi sebelum kita belajar surah Al-Lahab, kita ulangi dulu ya tentang surah Al-Ikhlas. Masih ingatkah kalian tentang surah Al-Ikhlas? Al-Ikhlas artinya memurnikan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Ikhlas surah ke-112 di dalam Al-Quran. Surah Al-Ikhlas diturunkan setelah surah An-Nas. Surah Al-Ikhlas terdiri atas 4 ayat dan diturunkan di kota Mekah. Kandungan surah Al-Ikhlas menjelaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada satu makhluk pun yang menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Nah, teman-teman, masih ingatkah kalian tentang arti Esa? Ya, benar. Esa artinya satu atau tunggal. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempunyai orang tua seperti kita. Tidak mempunyai ibu, tidak mempunyai ayah, tidak mempunyai anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Baiklah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu surah Al-Lahab. Materi yang pertama, melafalkan surah Al-Lahab. Yuk kita baca terlebih dahulu ya surah Al-Lahab beserta artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Sayasla naran dzata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak atau neraka. Wamra'atuh hammalatal hatab. Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar penyebar fitnah. Fi jidha hablum mim masad. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Baik teman-teman, setelah kita membaca surah Al-Lahab beserta artinya, sekarang kita belajar isi kandungan surah Al-Lahab. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Al-Lahab? Jawabannya karena untuk memberi peringatan kepada Abu Lahab. Nah, siapakah Abu Lahab itu? Abu Lahab adalah paman Nabi Muhammad SAW. Walaupun Abu Lahab adalah paman Nabi, Abu Lahab tidak suka dengan ajaran Islam. Abu Lahab memiliki sifat jahat. Abu Lahab dan istrinya selalu berusaha untuk mencelakai Nabi Muhammad SAW. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci perbuatan Abu Lahab. Abu Lahab dan istrinya yang bernama Ummu Jamil akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman,
Kita tidak boleh bermusuhan dan saling menghina satu sama lain. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci sifat-sifat yang jahat. Semoga kita semua tidak seperti Abu Lahab dan istrinya ya teman-teman. Nah teman-teman, surah Al-Lahab artinya gejolak api. Al-Lahab diambil dari ayat ketiga surah Al-Lahab. Surah Al-Lahab terdiri atas 5 ayat. Surah Al-Lahab adalah surah ke-111 di dalam Al-Quran. Surah Al-Lahab diturunkan setelah surah Al-Fatihah. Dan surah Al-Lahab diturunkan di kota Mekah. Baik teman-teman, itulah tadi materi tentang surah Al-Lahab. Materi selanjutnya membiasakan diri membaca surah Al-Lahab. Setiap orang Islam diperintahkan untuk berlomba dalam kebajikan. Setiap amal kebajikan yang dikerjakan akan mendapat pahala jika niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah hafal surah Al-Lahab, kemudian membacanya hanya ingin dipuji orang lain atau menyombongkan diri karena sudah hafal, itu tidak baik ya teman-teman, karena niatnya harus satu, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mutiara hikmah hari ini yaitu tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun sebesar biji zarah atau atom. Hadis Bukhari dan Muslim. Baik teman-teman, alhamdulillah untuk materi surah Al-Lahab hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Semoga apa yang Ibu Guru sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kepada ayah dan bunda yang senantiasa mendampingi belajar di rumah. Tetap semangat belajar ya, walaupun untuk saat ini kita belajar dari rumah. Mohon maaf atas segala kesalahan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.